dua orang ya, ada dua orang yang dua orang atau mama ini banyak juga nih. Ada sekitar satu, dua, tiga, empat, lima orang. Jadi ini karena tadi mungkin terkait waktu dari kawan-kawan pengurus juga mereka bilang lanjut saja dan juga dari kawan-kawan kakak Victor juga tadi sempat ini juga agak maksudnya aman dengan waktu jadi mungkin bisa bisa langsung ini saja kan nanti kalau yang angkat tangan bisa langsung intinya saja ya. Mau bertanya atau mau sedikit berpendapat begitu mungkin dari kawan Ulison dulu. Ulison. Oke, ya saya untuk bertanya untuk Kakak Victor Joimo. Jadi tadi suku Ismail udah semua bertanya, sudah jawab. Jadi saya bertanya tentang bendera kebangsaan kita. Jadi apa bedanya, cuma singkat aja, apa bedanya dengan bendera bintang 1 sama bintang 14? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Dalam upaya untuk menolak 25 tahun Indonesia menjadi walhi atas Papua itu setelah kawan-kawan kalau baca tentang perjanjian Canberra ya, perjanjian Canberra pada saat itu di mana disepakati pada saat itu bahwa Papua Indonesia akan bertahan di Papua selama 25 tahun dan kedaulatan Papua akan dikembalikan sesuai dengan Rome Agreement itu akan dikembalikan 25 tahun kemudian. Jadi tepatnya pada 14 Desember 84 itu genap 84 tahun. Jadi Dr. Thomas Wanggai mendeklarasikan itu bendera bintang 14 itu sebagai bendera Melanesia Barat. Jadi kita punya mendiang atau bapak bangsa kita, Dr. Wanggai ini juga memiliki konsep yang lebih luas bahwa West Papua itu atau tidak Belanda dengan simbol bendera bintang 1 itu merupakan produk dari Belanda dan kita juga harus punya karakteristik sendiri atau landasan sendiri lalu simbol sendiri sehingga dia secara sepihak atau secara sendiri sebagai bangsa mendeklarasikan itu di lapangan Mandala dan beliau dihukum selama 20 tahun penjara. Dan bagaimana kita memandang dua simbol bendera ini? Kalau dalam situasi yang terakhir kawan-kawan melihat itu ada perdebatan-perdebatan ya. Jadi saya harus sampaikan bahwa perdebatan tentang mana bendera kebangsaan, mana ini itu sudah ada sejak lalu ya. Dan ada perdebatan-perdebatan di situ. Dan pernah pertemuan di Papua Nugini itu disepakati bahwa kita jadikan bendera bintang 1 atau bendera bintang fajar itu sebagai bendera perjuangan bersama-sama sampai pada terbentuknya negara bangsa negara. Kemudian bintang 14 posisinya adalah karena dia merepresentasi identitas kolektif orang Papua, Melanesia, ada ide-ide di situ juga, sehingga kita tidak bisa menafikan itu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus melihat itu sebagai sebuah kekasan atau kekayaan intelektual dari bangsa Papua begitu. Tidak bisa kita melihat semua sejarah perjuangan bangsa. Bukan saja bintang 14 ya, nanti ada bintang Daud misalnya yang diinisiasi oleh kelompok Sion Kids Papua bahwa mereka rubah itu bintang Kejora menjadi bintangnya bintang Daud atau bintang 6 itu. Itu juga memiliki pandangan yang berbeda tentang kebangsaan bahwa Papua adalah bangsa penggenapan atau Israel adalah bangsa pilihan dan mereka punya cita-cita. Jadi sebenarnya semua sejarah yang berkembang atau tidak Yendoa di 1 Mei Goliat Tabune pernah mendeklarasikan itu di Tinggi Dabur 2006 lalu itu menggunakan bendera bintang fajar tapi di tengahnya ada Honai
Honai dan di tengahnya ada Honai dan apa itu busur. Terus ada bendera-bendera kargois juga yang ada, misalnya kita bisa temukan di beberapa tempat, dan semua itu kita lihat dalam konteks ekspresi orang Papua dalam membentuk kebangsaan dengan dia punya visi kebangsaan masing-masing. Karena soal kebangsaan Papua bukan saja di Papua tetapi di Kanaki mereka punya perdebatan mengenai bendera mana yang harus digunakan. Ada bendera adat, ada bendera kebangsaan, ada bendera politik, bendera adatnya ada. Itu juga banyak. Jadi bukan saja orang Papua yang alami dalam menentukan. Tapi mau bilang bahwa ini tidak boleh menjadi perdebatan atau perpecahan. Saya yakin bahwa